Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang apa yang akan terjadi di bulan April. Jadi aku bakalan lihat major energi di bulan April seperti apa, yang akan hadir di bulan April seperti apa. Ini adalah pick a card, jadi gunakan intuisi dalam memilih. Kamu bisa memilih dengan gambarnya, dengan warnanya di sini, atau angka favorit kamu. Cuman aku menyarankan pakai intuisi untuk bisa mendapatkan pesan yang sesuai untuk energi kamu. So, salah satu caranya adalah dengan clearing energi-energi orang lain dulu yang kamu pikirin. Fokusnya ke energi kamu sendiri atau pikiran kamu tertuju sama dirimu sendiri. Nanti ada salah satu pilihan yang lebih menarik untuk diri kamu. Untuk kamu yang baru channel aku, hai, welcome. Jadi ini adalah pembacaan kartu tarot. Aku juga membaca Oracle dan Lenormand. Dan nanti kalau misal aku nyebutin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jika aku tidak menyebutkan zodiak kamu, bukan berarti bukan untukmu. Karena aku membaca elemen yang dominan seperti apa. Setiap energi itu selalu berganti-ganti. Jadi sama kayak elemen dominan pun berganti-ganti. So, lebih fokus sama pesan-pesannya. Nanti kalau ada metafora, kamu proses kembali. Nanti, aku juga harus menjelaskan kalau ini adalah pembacaan kolektif untuk banyak orang. Jadi, kamu harus bisa memahami energi kamu sendiri juga. Lalu, percaya sama intuisi kamu sendiri. Jadi, jangan diribetin cara milihnya. Pilihlah dengan santai. Semakin kamu santai, itu semakin kamu mudah untuk memilihnya. Dan aku percaya siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Untuk pilihan pertama, ini adalah Evil Eye yang warna hijau. Ini aku menggambar Evil Eye itu untuk protection. Jadi ini proteksi yang warna hijau nomor 1. Ini adalah proteksi untuk yang kedua, warna merah. Proteksi yang ketiga, ini ada warna biru. Jadi, 1, 2, 3. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Halo semua, untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, ini sudah aku meditasikan sebelumnya, karena tarotnya dan pesan-pesan lainnya. Jadi kita langsung lihat aja, oke? Ini adalah protection yang warna hijau. Yang memilih warna hijau biasanya orang-orang yang lagi fokus ke kesuksesan pribadi secara karir, pertumbuhan diri, dan juga stamina untuk kesehatan. So, untuk kalian yang mungkin kemarin lupa untuk mikirin diri sendiri dan badanmu, untuk kamu meraih sukses, fokus juga sama kesehatanmu, gitu. Karena kamu juga manusia, bukan hanya jiwa aja. Kamu punya raga, di mana raganya itu butuh kesehatan. Oke, ini ada The Hermit. Di sini juga ada energi Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Lalu ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dan ada Pisces, Scorpio, Cancer. Yang aku lihat dari energi kamu di sini di bulan April itu semangatnya luar biasa untuk menang. Cuman aku ngelihat di sini sebenarnya simple ya. Aku menyarankan kamu untuk mencari validasi jangan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Karena semakin kamu mempercayai diri kamu mau meraih kesuksesan apapun semakin gampang di sini. Karena kalau aku lihat The Hermit itu menarik diri sejenak untuk menemukan kedamaian hati, kedamaian jiwa. Saat menemukan kedamaian, kamu tahu jalannya harus seperti apa. Di sini, jika memang masih ada trauma-trauma masa lalu yang sebenarnya membelenggu atau sebenarnya seperti menahan diri kamu atau memenjarakan diri kamu harus rilis dulu, gitu. Untuk sukses, untuk meraih apapun yang kamu pengen raih, kamu harus ngorbanin sesuatu. Jangan mengorbankan kebaikan kamu, jangan mengorbankan diri sendiri, tapi kamu korbankan hal-hal buruk. Istilahnya kayak lifestyle yang buruk, kebiasaan buruk, trauma-trauma yang memang harus kamu hadapin, kamu sembuhin.
balik lagi, kalau cari validasi terus di orang lain atau cari validasi di sosial, lingkungan sosial kamu atau dari orang tua atau bahkan dari ekspektasi lah sosial yang kamu lihat, kamu nggak akan menemukan jati diri gitu. Itu sayang banget soalnya. So, di April, the Six of Wands ini, semesta itu akan ngebawa kamu ke lingkungan yang sangat positif. Jadi lebih aware aja sama orang-orang sekitar yang sangat supportive, dimana mereka itu hadir bukan hanya saat kamu happy-happy aja. Mereka adalah orang-orang yang hadir saat kamu jatuh juga. So, remember, ingat-ingat orang-orang tersebut. Yang aku lihat dari energi The Queen of Cups sendiri, April, love-nya dapet banget. Kalau aku lihat cintanya, untuk kalian yang fokus juga ke cinta atau cari cinta, ini bukan hanya nemu seseorang, but cinta itu konsepnya datangnya dari mana aja. Yang aku lihat paling besar datangnya dari orang-orang sekitar di bulan April. And then energi The Queen of Cups itu juga menunjukkan seseorang yang sudah mampu memahami hati sendiri. Jadi kadang-kadang lucu gini, manusia itu selalu nganggep, atau kalau pakai kacamata sendiri, hanya pengen ngelihat hal baik di dalam diri. Sometimes kita juga harus memahami dan menerima di dalam hati, di dalam diri kita ada negatifnya. Hidup manusia itu kayak gitu, ada positif, ada negatif. Sifat manusia seperti itu, hati pun seperti itu. Coba kamu pahamin, mungkin ada satu hal atau dua hal di dalam hati kamu yang kamu abaikan kemarin, walaupun itu buruk, walaupun itu negatif, kamu harus embracing itu sesuatu yang menjadikan kamu seutuh-utuhnya atau manusia yang seutuh-utuhnya gitu. Karena kita manusia, pasti ada positif dan negatif. Kalau kita mengabaikan terus sisi negatif kita, sisi toksik kita, itu kayak kamu kejar-kejaran terus, kayak berantem sama diri sendiri. So, bukan artinya kita harus menjalani hidup dengan toksik, enggak. Tapi kita harus mengetahui nih, diri kita toksiknya mana ya, gitu. Sisi toksiknya seperti apa. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang dalam hidup kita yang kita anggap itu toksik, kita anggap itu jahat. Sometimes itu juga jadi cerminan, gitu. Kadang-kadang jadi cerminan. Sesuatu yang termanifest atau ketakutan yang termanifest keluar. Jadi kenapa kita harus banyak kontemplasi? Kita harus memahami, oke, aku ketemu orang seperti ini pasti ada reasonnya, ada alasannya nih gitu. Jadi cara untuk controlling hal-hal toxic itu seperti apa ya gitu. Apakah di dalam hatiku sendiri ada energi negatif seperti apa? Itu cara kita untuk memahami hati. Saat kamu mampu untuk memahami hatimu seperti apa, kamu akan lebih mudah untuk dicintai dan mencintai, dan lebih mudah untuk menarik cinta ke dalam hidup kamu, karena kamu mampu untuk mengontrol hati kamu sendiri dan perasaan kamu sendiri. Jadinya nggak tenggelam sama perasaan, ketakutan gitu. Yang aku lihat dari energi The Hermit sendiri, ini nunjukin kalau kamu dapat sebuah ide, sebuah epiphany itu kayak ilham, rahman. Jadi kamu akan mendapatkan pesan langsung dari yang di atas. Kalau kamu nanya pesannya apa, itu spesifik untuk personal kamu sendiri gitu. Itu sesuatu like a gift, hadiah dari Tuhan yang untuk kamu nikmatin sendiri. Oke. Di sini aku bakalan lihat lagi another Six of Wands. Ini adalah konsep kesuksesan. Kalau aku lihat di karir, ada kejayaan, ada kemeriahan yang dirayakan sama orang-orang sekitar. Ini ada konsep perayaan. Cuman kalau aku lihat, ini ngerasa menang kalau aku lihat di April ini. Beberapa dari kalian itu pergerakannya cukup signifikan di karir. Jadi untuk kalian yang takut, kadang-kadang, aduh mana nih, kapan nih momennya aku, kapan nih saat-saat aku sukses, saat dikasih, kamu harus terus lari gitu. Dikasih jalan, kamu harus terus bergerak gitu. Jadi ini ada kecepatan yang kalau aku lihat ibaratkan kayak ketapel. Kadang-kadang kita ditarik ke belakang untuk diluncurkan gitu. Jadi coba dirasakan aja, dinikmatin. Jadi momen-momen peluncuran kamu tuh dinikmatin. So aku bakalan lihat dari sini. Di sini ada konsep kesuksesan lagi. Jadi ini validasi, ada kesuksesan di percintaan, di pertemanan, di lingkungan sekitar, di keuangan, sampai di karir. Yang aku lihat cinta ini bakalan terpenuhi di bulan April untuk kalian yang
aduh nyari cinta dari kemarin, nyari siapa nih, atau cari sebuah kepuasan di percintaan lah gitu. Kamu akan nemuin itu jawabannya di April. And then di sini ada you and your loved one are safe. Kamu dan orang-orang yang kamu sayangin itu aman, sentosa, sejahtera gitu. Aman secara mental, secara fisik, bahkan secara finansial. Di sini ada your hard work is paying off. Hasil dari kerja keras kamu akan kelihatan. Semua kerja keras itu akan terbayarkan. Kesabaran kamu akan terbayarkan. Di sini ada keberuntungan, luck, sesuatu yang kamu tunggu. Ini bakalan happening, akan terjadi finally gitu akhirnya. Yang aku lihat di sini juga jadi angka keberuntungan kamu 777. Release, it's time to let go of what no longer serving you. Tadi yang aku bilang, untuk kamu dapetin keberuntungan dan kesuksesan ini, coba lepasin sesuatu. Jangan melepaskan jati diri, jangan melepaskan moral, jangan melepaskan dirimu lah gitu. Kebaikan kamu jangan dilepasin, tapi yang dilepasin yang memang menyakiti, yang memang sebenarnya membelenggu, yang memang kebiasaan-kebiasaan buruk atau trauma-trauma dan ketakutan. My body guides me to make healthy choices. Jadi nanti kamu bakal lebih sensitif lagi di badan secara harafiah. Entah kamu sering dapetin sinyal-sinyal lewat dengungan di telinga atau bahkan kayak merinding-merinding di badan. Lalu di sini I glow from within. Kamu pun akan lebih bercahaya dari dalam. So aku bakalan lihat dari tarotnya. Kita bakalan lihat the outcome of the situation. Yang aku lihat ini juga ada validasi soal kamu dapetin pesan langsung saat kamu meditasi, saat kamu sedang berdoa, saat kamu sedang berserah diri, atau bahkan sedang diem gitu. Nah itu kalau hadiahnya, informasinya itu lebih seperti personal, balik lagi. The outcome of the situation, validasi lagi soal informasi, pengetahuan, you will know something lah gitu. Kamu akan tahu tentang sesuatu hal. Ada sesuatu yang akan kamu ketahui, jadi ini lebih seperti kayak informasi balik lagi, atau bahkan ini sebuah komunikasi yang akhirnya memberikan kamu pengetahuan yang lebih bagus lagi, atau sebuah informasi yang akhirnya kayak aha moment gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Kedepannya kalau aku lihat stamina akan lebih baik lagi, kekuatan. Cuman kalau aku lihat ini ada sebuah kenyamanan. Beberapa kali kalian akan ketemu sama seseorang yang memberikan kamu komitmen atau punya berkomitmen lah gitu. Jadi the Four of Wands di sini ini ada sebuah selebrasi. Ini juga ada sebuah perayaan, bisa saja di keluarga kamu atau bahkan di lingkungan sekitar kamu. Dan ini ada sebuah kenyamanan yang luar biasa kalau aku lihat. Kamu pun mampu untuk menaklukkan sesuatu yang kamu takuti, atau bahkan menaklukkan sesuatu yang bagi kamu impossible gitu. Bagi kamu tuh nggak mungkin gitu. Jadi ini sebuah hal yang akan jadi mungkin. Aku bakal lihat lagi the outcome dari Lenormand. Ada kabar baik yang tadi aku bilang, informasi yang akan menggembirakan untuk diri kamu. Dan di sini ada journey. Ada orang-orang yang mungkin jauh dari kamu akan didekatkan, atau bahkan kamu punya kesempatan untuk berangkat ketemu dengan seseorang. So this is your reading. Thank you for watching. And then kalau kamu suka video ini, bolehlah komen dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau kamu mau dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah protection yang warna merah gitu, nomor 2. Ini sudah kartu tarot yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Ada oracle card juga. Jadi nanti aku menjelaskan juga soal pesan-pesan dari semesta. Jadi kita langsung lihat aja. Di sini adalah orang-orang yang punya stamina dan sisi semangat yang luar biasa kalau aku lihat. Jadi kalau energi itu membara sekali, dan kamu punya confidence nanti di bulan April, atau punya rasa percaya diri yang ditumbuhkan lah gitu dari kerja keras yang sudah kamu lakukan. Dan kalau aku lihat ini ngomongin soal dream, desire, passion. So kita lihat.
ada Ace of Cups, ada Pisces, Scorpio, Cancer, cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising kalau kamu main soal zodiak. And then di sini ada Aeropens. Ini ada sebuah panggilan jiwa yang memang kamu akan semangat banget ngelakuin ini gitu di April. Jadi ada sesuatu yang akan kamu lakukan di April dan ini sangat akan menggembirakan diri kamu karena bangun tidur pun rasa semangatnya luar biasa gitu. Kamu bakalan jatuh cinta lagi sama kehidupan, jatuh cinta sama diri sendiri. Dan yang aku lihat dari energi The Ace of Cups itu konsep kepuasan gitu. Mungkin yang kemarin kayak haus, udah lari maraton gitu. Nah, sudah finish, kamu dikasih segelas air dingin yang akhirnya melegakan dirimu. Di sini ada The Sun, banyak banget yang tadi aku bilang aktivitas-aktivitas karena stamina-nya juga lagi bagus-bagusnya di bulan April. Oke. The Five of Stars ini melambangkan sebuah dilema. Jadi nanti awal-awal April ada dilema yang soal kenangan-kenangan masa lalu atau trauma-trauma masa lalu atau sesuatu yang membelenggu lah gitu. Ini adalah transisi kita di dalam perubahan. Perubahan itu berarti kita melakukan sesuatu yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya dan itu asing untuk kita dan pasti itu nggak akan enak. Sesuatu yang asing karena kita belum pernah terbiasa untuk ngelakuin tersebut. Sama kayak orang olahraga lah gitu, nggak pernah olahraga, sekalinya olahraga sakit banget badannya gitu, susah banget buat olahraga, tapi harus dilakukan, dibiasakan. Akhirnya saat kita membiasakan hal yang nggak enak itu ternyata punya dampak positif ya gitu. Dari energi The Five of Stars, energinya seperti itu. Kamu di dalam transisi perubahan, jadi sabar, nggak instan hasilnya. Jangan sedih, jangan berkecil hati kalau nggak ngelihat hasilnya langsung. Karena Five of Stars itu kadang-kadang kita tuh merasa sendiri dalam progres perubahan kita. Saat kamu sekarang ngerasa kayak lonely lah, ngerasa sendiri, walaupun di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah keluarga, tapi ngerasa kayak aduh aku sendirian nih gitu. Itu adalah progres yang memang harus dirasakan karena hal yang gak enak ini yang dirasakan ini adalah sesuatu yang ngebentuk kamu nantinya gitu. Jadi setiap orang aku percaya harus pernah ngerasain hal gak enak ini gitu. Karena sesuatu yang kayak gak enak itu di dalam kehidupan, masalah, loneliness, apapun itulah gitu, itu yang akan menjadikan kita jadi orang yang lebih baik lagi karena kita akan tahu nih, oke, aku harus berkembangnya ke arah mana ya? Oke, aku tuh ternyata sukanya ini ya gitu. Oh, ternyata aku bisanya ini ya. Kadang-kadang itu akan ketemu saat situasi genting. Jadi boleh kontemplasi, boleh sendirian atau meratapi nasib, tapi jangan lama-lama. Kamu harus setting waktunya sendiri. Five of Stars itu ibaratkan kayak ngerasa sendiri di dalam gua seperti ini, seperti tidak ada yang ngelindungi, seperti diabaikan sama semesta atau diabaikan sama dunia atau diabaikan sama orang-orang sekitar. But ini waktunya kita untuk memperhatikan diri sendiri karena kan nggak ada yang ngeliatin gitu. Lalu energi di harapan nanti akan kebangunlah rasa percaya diri karena ngikutin panggilan hati. Dari yang aku lihat harapan itu di sini kan guidance, jadi spirit guide kamu dan semesta akan sebenarnya nunjukin. Tapi kadang-kadang orang nggak ngeliat itu karena mengabaikan, karena egonya tebel banget. Akhirnya nggak ngeliat tuh guidance dari semesta. Jadi runtuhin dulu egonya, runtuhin dulu sesuatu yang sebenarnya itu menutupi diri kamu sendiri. Contoh misalnya ketakutan, contoh misalnya sesuatu yang menakutkan di masa lalu gitu, diruntuhkan dulu. Kadang-kadang kita punya idealisme yang memang ngebentuk kita jadi orang, tapi itu tidak bisa diadaptasikan di zaman sekarang gitu, di situasi yang sekarang. Runtuhin dulu gitu, tapi jangan lupa kita harus berpegang teguh sama moral. Lalu yang aku lihat, karena moral prinsip itu bagaikan guidance lagi gitu, itu akan selalu ngebantu kita untuk bertahan. Lalu nanti ke depannya nanti akan menemukan kepuasan di April. Di sini ada energi The Sun, which is kartu paling positif di tarot deck, dimana ini full of joy, happiness, contentment, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Dan The Sun di sini sebenarnya lebih disuruh untuk nikmatin gitu, progres, hasil dinikmatin.
Sama dari kalian yang mungkin dari kemarin hanya berdiam diri di rumah gitu, nggak mau gaul, nggak mau hangout sama teman-teman, ini diminta untuk keluar dulu, tumbuhin rasa percaya diri, baru enjoying the time gitu, nikmatin waktumu. So aku bakalan lihat dari sini. Di sini ada energi the King of Cups, also di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Leo, ada Four of Cups, another Ace of Cups. I really love saat tarot-tarot aku bekerja sama. Jadi yang aku lihat ada new love, ada cinta baru di bulan April untuk diri kamu yang mungkin kamu ngerasa kayak stuck kemarin, kayak sendirian banget, aku tuh sendirian dari kemarin, I feel lonely, gak ada siapa-siapa. Nanti ada sosok orang yang baru hadir dalam hidup kamu. Just follow your intuition, follow guidance, runtuhkan ego, biar saat dikasih jawaban sama semesta kamu ngeliat jawabannya. Kadang-kadang gini, Four of Cups itu orang yang terpaku sama sesuatu hal yang bukan untuk dia, sesuatu yang palsu. Kalau kamu lihat gambarnya, ini ada sosok orang yang terpaku sama gelas-gelas yang indah di depannya. Gelas-gelas ini desainnya tuh ada burungnya gitu. Indah ya burungnya dilihat gitu. Padahal ini kan sesuatu yang dibuat sama manusia, sesuatu yang palsu gitu, karena hiasan doang. Di belakangnya ada burung beneran gak dilihat gitu. Jadi sometimes kita harus runtuhin ego kita buat ngelihat sesuatu yang real. Jangan terpaku sama sesuatu hal yang memang cuma ilusi semata gitu, atau cuma kayak kepengenan kita aja gitu. Harus tahu cara ngebedain keinginan, apa yang kita pengen, sama kebutuhan gitu. So di sini energi Four of Cups juga kadang-kadang untuk yang kalian single lama nih, kadang-kadang seseorang yang hadir itu bukan sesuai sama ekspektasi, but yang aku lihat this person is going to be understand tentang keadaan kamu banget gitu. Dia bakalan sangat-sangat memahami kamu gimana gitu, apa yang kamu butuhkan. Karena kalau aku lihat di sini you get protection. The King of Cups untuk kalian yang maskulin, ada sosok orang yang sebenarnya menempatkan diri kamu di posisi paling tinggi di hidupnya dia, di hatinya dia. Cuman kalau aku lihat dia bukan tipe orang yang mengatakan itu ya, tapi menunjukkan dengan action, dengan tindakan. Dia tipe orang yang bakalan membuat kamu happy gitu. Jadi ada sebuah kenyamanan yang dia bangun sama kamu. Dan untuk kalian yang feminine, caranya dia untuk nunjukin cinta adalah dengan protection, and then make you laugh, membuat kamu tertawa, membuat kamu bahagia gitu, membuat kamu senyum. Yang aku lihat dari energi The Ace of Cups sendiri, balik lagi nih ngomongin soal perayaan, fulfillment, ngerasa penuh gitu. Ibarat kan kemarin kosong, sekarang penuh di bulan April. So aku bakalan lihat di sini new love kalau aku lihat. Jadi April tuh bulan cinta untuk kamu. Be bold and make the first move. Beranikan diri. Itu gengsi, runtuhin dulu gengsinya. Karena kita memang harus punya dignity ya. Kita harus punya harga diri. Tapi kamu juga harus bedain keberanian sama keberanian itu bukan hanya dianya harus maju, tapi kamu juga harus maju juga. Ini sarankan be bold, jadi lebih berani. Kalau kamu mau ngambil langkah duluan, ambil aja langkah duluan. Di sini emotion are running high. Jadi banyak banget perasaan-perasaan yang muncul di bulan April. Mungkin udah bakalan kerasa di awal-awal bulan. Itu bakalan kerasa banget emotion. Ini juga bisa dipengaruhi sama Mercury retrograde. Cuman kalau aku lihat memang di sini waktunya kamu merasakan sesuatu di bulan April, karena ini juga bulan cinta, tapi juga nih pahamin hatimu, pahamin perasaan. Mungkin ini agak mirip kayak nomor 1, cuman nomor 1 lebih kayak kecondongnya ke arah karir untuk kesuksesan, tapi ini lebih ke arah cinta gitu. Untuk kamu dapetin cinta yang luar biasa, kamu harus pahamin dulu nih cara memenuhi kebutuhan hati kamu seperti apa. Ada blessing, kamu bakalan dapet
pesan atau bakalan dapat validasi dari semesta dengan entah kamu dengerin suara burung atau kamu ngeliat burung di sini, karena kalau aku lihat ini cukup signifikan gitu. And the birds also ini akan menjadi kayak spirit animal untuk di bulan April. Di sini ada wisdom. Kamu orang yang sudah dewasa gitu, punya kebijaksanaan. Selain kamu ngasih tahu orang lain dalam hidup kamu untuk bijaksana atau menyarankan orang lain lah gitu, kayak orang lain ada yang curhat, teman-teman kamu curhat, kamu bisa ngasih saran, kasihlah saran untuk diri sendiri. So aku bakal lihat ke sini. Ini ada earth, wholeness. Ada sebuah momen di mana apapun yang kamu butuhkan secara materi akan terpenuhi di sini. Kamu bakalan ngerasa tenang, damai. Nah, yang aku lihat protection-nya itu juga ke arah materi. Aku buka dulu semua. Oke. Innocence, goodness. Ada sesuatu hal baik, ada sesuatu yang dibersihkan dalam hidup kamu. Ini kayak purification atau kayak ngedetox lah gitu. Ngedetox hal-hal buruk. Dan saat semesta mendetox hal-hal buruk, jangan cari lagi hal-hal buruk tersebut. Ibaratkan ada hal toksik yang dihilangkan dalam hidup atau dihempaskan dalam hidup, jangan ngundang lagi gitu. Terus di sini ada be proud of how hard you are trying. Banggalah sama diri kamu sendiri karena dari kemarin kamu udah mencoba apapun untuk mendapatkan atau membuat kestabilan untuk hidup kamu sendiri. Jadi di sini juga ada transformasi yang kamu bakalan lihat bukan hanya di perasaan tapi juga di fisik gitu kalau aku lihat ya. And then di sini your body deserve love. Fokus sama kesehatan raga, bukan hanya jiwa aja tapi badan juga di sini. Entah itu memanjakan diri, minum vitamin, pokoknya dari dalam lah gitu, makan makanan sehat, tapi juga luluran gitu, skincarean, ini juga akan sangat ngebantu untuk membuka auramu. So aku bakalan lihat dari tarotnya, kita bakalan lihat the outcome of the situation, kedepannya seperti apa. Kamu akan sangat dilindungi karena yang aku lihat tuh dari tadi ada sosok orang yang sangat menganggap diri kamu tuh adalah sosok orang yang berharga gitu. Jadi si satu orang ini tuh kayak care banget sama diri kamu lah. Energi Empress lagi subur-suburnya. Jadi kalau aku lihat Empress itu menandakan abundance, kemakmuran, kesuburan. Cuman ini bukan hanya kayak subur di fertility di badan kamu, di diri kamu, di kesehatan kamu, tapi juga sekitaran gitu. Contoh misal keuangan, hal-hal materi gitu. Kayak panen raya lah gitu, tinggal memetik. Cuman di sini disarankan untuk attract, narik. Karena Empress itu nggak ngejar gitu. Walaupun disuruh bold, disuruh buat sikap yang cukup ekstrim atau ngelangkah duluan, bukan berarti harus begging, bukan berarti harus ngejar-ngejar ya. Ini lebih seperti kayak ya udah membuat diri kamu menarik agar kamu juga narik energi. And then energi the lovers. Oh my god, ini tuh bulan ini tuh memang benar-benar bulan cinta. Turunin gengsi, anggap hidup cuma sekali. Saat kamu suka sama seseorang, tunjukin itu. Bukan berarti tadi harus begging dan memohon, tapi tunjukin buat diri kamu semagnetik mungkin agar dia tertarik gitu. Jadi kalau aku lihat memanjakan diri, semakin kamu manjain diri, semakin kamu menjalani kehidupan dengan purpose atau menjalankan purpose dengan memang kayak bahagia ngelakuin itu gitu dan mengikuti panggilan jiwamu, semakin mudah pula kamu akan menarik orang ini, akan menarik cinta. Di sini beberapa dari kalian akan di-link sama sosok orang yang mungkin beda usia sama dirimu gitu. Diri energi the Page of Wands ini passion, gairah luar biasa, ada chemistry juga kalau aku lihat ke depannya. But yang namanya the lovers itu pertemuan yang terorkestra sama semesta dan pilihan. Di sini ada
kesialan-kesialan yang sudah bertahun-tahun akan diputuskan kalau aku lihat. And then di sini ada joy, kebahagiaan di hati. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa buka reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Dan kita langsung mulai aja apa yang akan terjadi di bulan April. Untuk yang pilih nomor 3 yang biru ini, kalau aku lihat ini protection dari hal-hal negatif lah. Kalau aku lihat udah mulai sadar untuk memprotek jiwa kamu, raga kamu, dan spiritual kamu. Jadi ini lebih condong ke arah spirituality. Ada karma-karma baik yang akan terjadi di bulan April. Jadi sesuatu yang memang sudah kamu lakukan kemarin, hasilnya bakalan kelihatan. And what I see di sini, ini ngomongin soal ada komunikasi. Kalau aku lihat komunikasi secara spiritual, mungkin komunikasi sama spirit guide kamu atau bahkan sama semesta yang bakalan lebih kamu ngehin lagi atau notice yang lagi, lebih sadar lagi. Oke? Kita bakal langsung lihat. Di sini ada Seven of Cups, Pisces, Scorpio, Cancer. Oke, ada. Aku bakalan lihat gini dulu deh. Pertama, hempaskan atau lepaskan diri kamu dari belenggu ilusi. Sometimes kita tuh bingung. Untuk kalian yang sering bingung, kebingungan itu datangnya dari kecemasan berlebihan dan terjebak sama ilusi gitu. Jadi lepasin diri kamu dari situ dulu. Yang aku lihat dari energi The Two of Swords, ini lebih seperti kayak ada sesuatu yang membingungkan antara hati dan pikiran tidak selaras. So, untuk memilih sesuatu yang bijak dan baik untuk diri kamu, selaraskan itu dulu gitu. Kalau kamu masih cemas, masih ragu tentang seseorang, contohnya, keraguan itu ada sumbernya loh gitu. Temukan sumbernya dulu. Kenapa ragunya gitu. Jadi contohnya di dalam diri ada berkecamuk gitu. Kadang-kadang itu intuisi yang meronta-ronta karena nggak didengerin pakai sama logika gitu. Jadi udah harus bisa memahami diri sendiri, intuisi sendiri seperti apa. Oke? Di sini ada The Queen of Crystal. And also, sometimes banyak hal yang tidak bisa kita logikakan. Jadi gini, di bulan April sebenarnya banyak banget anugerah yang lebih ke arah sesuatu yang kamu dapetin itu banyak banget gitu. Contoh cinta, contoh kenangan-kenangan baik. Di sini juga ada nostalgia lah gitu. Kalau aku lihat dari energi The Six of Cups sendiri, ibaratkan kayak kamu, ini fase kamu bermain gitu. Cuman entah kenapa ada rasa tidak mampu menerima itu gitu. Gak ngerasa deserve buat mendapatkan itu gitu. So saran dari aku adalah temukan autentiknya diri kamu sendiri gitu. Ibaratkan saat kamu bisa menjalani hidup dengan jujur, apapun yang kamu terima, kamu akan terima dengan senang hati lah, ibaratkan. Jadi kalau aku lihat di sini ada Seven of Cups ngomongin soal delusion. Jadi delusion itu sama aja kayak ilusi lah gitu. Kadang-kadang kita deluluh untuk mengandai-andai lah gitu. Jangan pernah jatuh cinta sama seandainya, dan jangan pernah hanya hidup di seandainya. Kamu akan wasting time banget soalnya. Kamu akan buang-buang waktumu yang berharga itu dan dirimu yang berharga itu untuk sebuah seandainya. Jadi, harus kembali ke realita. Ngelihat sesuatu dari realita kamu sendiri. Ini The Queen of Crystal itu ngomongin soal kesuksesan di karir udah bakalan jelas banget. Cuman untuk hal-hal lain sih kalau aku lihat, komunikasi sama seseorang, gunakan empati, tapi juga pakai logika. It's so tricky banget memang. Emang agak sulit untuk diaplikasikan karena kita harus selarasin antara logika dan hati. Cuman, di bulan April, logika dan rationality itu akan sangat menjadi teman kamu, gitu, yang akan menyelamatkan diri kamu juga. Open your eyes, itu diminta untuk membuka mata.
nanti banyak pilihan dalam kehidupan kamu dan bakalan kewalahan, to be honest. Jadi semakin banyak kita punya pilihan, makin banyak kita bakalan semakin kewalahan karena tambah nggak tahu harus milih yang mana gitu. Untuk tahu milih yang mana, kita harus tahu diri kita sendiri. Jadi temukan diri kamu kembali. Contoh misalnya kamu lost gitu, you lost yourself, entah itu karena dunia, entah itu karena masalah, entah itu karena drama-drama kehidupan. Recalling, jadi ibaratkan kayak tarik kembali gitu, kenang kembali dirimu yang dulu itu seperti apa. Jadi kadang-kadang kita tuh dapat power bukan hanya dari apa yang kita dapat gitu dari luar atau dari masa depan atau dari harapan. Kita dapat power juga dari kita yang dulu gitu. Saat kita mengenang kembali, oh aku dulunya kayak gini, aku dulunya bisa nih kayak gini gitu. Itu kan kayak nge-booster diri kamu sendiri. Jadi kenang lagi diri kamu yang versi terbaik yang dulu tuh kamu happy banget gitu. Tarik momen tersebut, oke? Okay? Lalu di sini ada The Wheel of Fortune. Sebenarnya ada keberuntungan loh di bulan April. But yang namanya The Wheel of Fortune, kita sendiri nyetirnya kemana? What do you want? Jadi saat aku tanya sekarang, kamu maunya apa? Kamu mau jadi apa? Itu udah harus ada jawabannya. Gitu. Jangan hanya ya udah jalanin aja. Mau jalanin kemana? Kamu punya mobil pun yang bensinnya nggak habis-habis juga, kalau kamu jalan terus, buat apa gitu. Harus tahu titik tujuannya kemana. Jadi kamu juga setting kepuasan sendiri, kamu juga yang ngebentuk kepuasan kamu sendiri gitu. The Wheel of Fortune itu juga menandakan hidup itu kayak roda, ada di bawah. Kadang-kadang kita di atas roda, terus kadang-kadang kita di bawah. Tapi itu bukan sesuatu yang harus kita takutin. Saat kita di atas, itu tandanya semesta lagi ngasih kamu kebaikan gitu. Saat di bawah bukan hukuman, saat di bawah itu adalah hal yang harus kita rasakan agar kita tahu untuk ngembangin diri, untuk nanjak gimana caranya gitu. And then kalau aku lihat The Wheel of Fortune, saran aja controlling emosi di bulan ini terutama. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi Aquarius very strong di sini. Bisa Scorpio, Cancer. Dan di sini kalau aku lihat gini, sebenarnya kalau ngomongin soal harapan yang tadi aku bilang, kamu berharap sesuatu, cuman yang datang barengan gitu loh. Jadi banyak pilihan. Saran dari aku adalah sembuhin diri kamu sendiri dari ketakutan, baru nanti kamu bisa memilih dengan bijak. Di bulan April yang akan terjadi adalah pergerakan yang cukup cepat. Bisa di karir, bisa di pertemanan, bisa di lingkungan sekitar. But what I see dari energi The Page of Wands itu ngomongin soal kegembiraan untuk melakukan sesuatu. Jadi banyak kesibukan tapi kamu tetap gembira. The Star di sini ini kayak hope for something. Jadi ada sesuatu karma baik yang kamu lakukan lah gitu. Nah, karma baik yang kamu lakukan atau hal-hal baik yang kamu lakukan itu nanti dikasih reward gitu, mungkin dalam bentuk yang lain. Contoh kemarin kamu memberikan bantuan untuk seseorang. Nah, nanti digantikan dengan cara semesta memberikan kamu peluang untuk ketemu someone gitu, peluang untuk ketemu seseorang. Jadi mungkin tidak sama apa yang kamu berikan gitu, but itu sesuatu yang seperti dikasih reward lah, hadiah. Aku bakalan lihat dari sini ada pengakuan atau ada pengakuan. Contoh misal kamu kerja di kantor gitu, kamu akan diakui kinerja kamu, atau bahkan kamu kerja sendiri, punya bisnis sendiri. Ini bisa saja viral. Relaxation, ini santai banget di bulan April. Healing chaos. Healing chaos itu konsepnya kayak gambarnya, ini ada tornado. Tornadonya datang itu walaupun bikin takut gitu. Sesuatu yang mengguncang, tapi tornado datang menarik atau meresap sebuah hal negatif agar dihilangkan, dibawa pergi nanti sama tornadonya gitu, hal-hal yang negatif tersebut.
So, saat ada sesuatu hal yang dilepaskan dalam hidup, jangan ditahan. So, bakalan lihat di sini. Take time to breathe out. Nikmatin waktu kamu buat tadi relax, buat rehat sejenak. Kalau kewalahan nggak bisa ngapa-ngapain, ngerasa stuck gitu, aku bingung atau aku nggak tahu harus ngapain. Momen-momen seperti itulah gitu. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah istirahat. Temukan diri kamu kembali, temukan kedamaian kamu kembali, baru nanti bisa memilih sesuatu. Ada a fiery climax approach. Jadi ada sesuatu hal yang kayak momen gongnya lah gitu. Nanti akan kamu rasakan. Roots, go back to your roots. Kembali ke akar kamu seperti apa, kamu dasarnya seperti apa, keluarga kamu kayak gimana, ajaran-ajaran keluarga seperti apa. Kuatkan itu. The sun, heal, charge. Ini diminta untuk nge-charge, yang healing diri kamu sendiri. Nikmatin waktu untuk relax, nikmatin waktu untuk vacation, liburan, untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, biar kamu memancarkan aura yang positif gitu. Menutrisi diri sendiri. Ada the forest, ini bisa pergi ke pegunungan atau tempat-tempat yang hijau untuk menemukan kesembuhan, menemukan kedamaian. Kalau aku lihat di sini saat kamu terkoneksi sama semesta dan alam, kamu akan lebih stabil lagi. Coba grounding. Grounding itu sama aja. Salah satu cara aku grounding, aku biasanya ya udah duduk aja di tanah gitu atau dekat pohon. Aku sandaran ke pohon. Ya udah gitu. Cara aku grounding, atau bahkan kayak aku nyeker gitu jalan-jalan. Itu bakalan ngerubah energi kamu sendiri. Mungkin yang ngeblok atau ada sesuatu yang ngeblok di energi kamu, di tubuhmu, itu akan sedikit terbantu gitu. You get to be free and happy. Kamu bisa happy, bisa bebas gitu. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Oke. Ini kalau aku lihat ke depannya di akhir April banyak yang menarik diri untuk berkontemplasi, untuk menghadapi ketakutan sendiri. Yang aku lihat beberapa dari kalian pun di sini, ini kalau aku lihat energi kepo. So aku bisa, kalau aku lihat gini, ini bisa vice versa ya. Bisa kamu kepoin tentang seseorang, kepoin tentang sesuatu karena energi keponya luar biasa, atau ada seseorang kepoin kamu gitu. Jadi kayak ini rasa penasaran yang muncul di akhir-akhir April, jadi agak narik diri untuk bisa memahami rasa penasaran ini dasarnya kayak gimana ya. Cuman kalau aku lihat di sini, ikutin planning kamu untuk kalian yang udah bikin planning. Jadi jangan ngerubah planning untuk seseorang. Just fokus sama tadi your logic, rationality. Ada ada lightning, ada sesuatu yang mengejutkan. Ada sesuatu yang mengejutkan, terutama tentang seseorang. Cuman kalau aku lihat di sini, ini kedepannya konsep kesuksesan, terutama di area keluarga kamu, keluarga inti kamu, hubungan sama keluarga lebih harmonis lagi. Ini dan kondisi di rumah lebih damai dan tenang. So this is your reading. Thank you for watching. Oh, and then beberapa dari kalian ini ya entah itu bisa renovasi rumah, renovasi kamar, pokoknya memperindah lah gitu. Jadi memperindah tempat kamu istirahat. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye.